Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang elektrokimia, khususnya tentang sel galvani. Nah, sel galvani sebetulnya adalah sel yang mampu menghasilkan energi listrik. Ya, contohnya itu misalkan baterai. Nah, lalu bagaimanakah si sel ini mampu menghasilkan energi listrik? Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana proses yang terjadi di dalamnya. Ini adalah gambarannya ya. Jadi ini ada namanya anoda, kemudian ini ada namanya katoda. Ya, jadi kita telah dulu di bagian anoda ini kan ada di sana reaksi oksidasi. Kita tahu reaksi oksidasi dari mana? Karena dia melepaskan elektron. Ya, kita tahu bahwa oksidasi melepaskan elektron. Sehingga apa? Di sini jelas ya, Zn itu akan ya, Zn ini akan melepaskan elektron ya, 2 elektron menjadi Zn2+. Jadi ketika Zn ini melepaskan elektron, dia akan terbentuk ion Zn2+. Nah, inilah disebut dengan reaksi oksidasi di dalam anoda. Jadi anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Kemudian ketika elektronnya lewat, ya, kemudian dilewatkan sebuah lampu, maka lampu ini akan menyala. Kemudian elektron tadi akan masuk ke Cu, ya, ke tembaga. Nah, di tembaga ini, dia Cu ini ya, si elektron ini akan ditangkap oleh Cu, sehingga dia akan membentuk padatan lagi, ya. Sehingga apa? Dia akan membentuk Cu berupa padatan. Nah, sesuai dengan sini berarti si elektron nanti akan ditangkap oleh ion Cu2+ kemudian membentuk padatan Cu. Sehingga apa? Di sini kemungkinan akan terjadi pengendapan. Ya, akan terjadi pengendapan di sini. Nah, kemudian kalau seandainya tidak ada jembatan garam yang di tengah ini, maka ini tidak mungkin reaksinya berlangsung secara kontinu. Kenapa? Karena di sini ada Zn2+ yang harus dinetralkan. Ya, harus ada hubungan di sini, yaitu Cl nanti akan berusaha untuk menetralkannya. Kemudian sebaliknya juga begitu, yang K+ juga akan menuju ke reaksi yang di sini, yang CuSO4. Ini ZnSO4. Jadi ini merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Dan ini, yang perlu diingat adalah kalau dia di anoda itu reaksinya adalah oksidasi. Kemudian kalau di katoda berarti reduksi. Jadi reduksi berarti dari 2 elektron ditambah dengan ion Cu menghasilkan Cu. Nah, sehingga total reaksinya adalah seperti ini. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk jembatan garam, nanti ada penulisan khususnya bagaimana cara mengubah persamaannya ke dalam bentuk ada khusus penamaannya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa apa? Kalau sel galvani itu adalah reaksinya secara spontan. Jadi secara spontan itu apa? E0 selnya ya itu harus lebih dari 0 atau dia positif. Nah, dari sini tak ada keterangannya ya. Notasinya seperti ini yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan arus listrik mengalir dari anoda ke katoda, nah, karena ada selisih energi potensial listrik di antara kedua elektroda. Nah, selisih potensial listrik di antara anoda dan katoda itu diukur dengan voltameter, ya. Dan angkanya disebut dengan voltase sel atau gaya elektromotif, ya, atau potensial sel. Nah, voltase itu tidak hanya bergantung pada jenis elektroda, tapi juga konsentrasi ion. Nah, makanya di sini untuk menyatakan sel galvanik ya, untuk menyatakan sel galvanik ada namanya diagram sel. Nah, diagram itu sel itu seperti ini. Ini ada anoda, ini ada katoda. Katoda itu mengalami reduksi. Kalau anoda mengalami oksidasi. Ya, jangan lupa. Taunya oksidasi dari mana? Dari Zn menjadi Zn2+, biloxnya naik. Nah, ini adalah batas fasa. Jadi tadi kan masih ingat ya, ada yang elektroda, kemudian ada yang larutan.
Nah, yang larutan itu yang bentuknya ion. Nah, kalau yang elektroda ini dia adalah Zn. Kemudian ini karena dia dalam bentuk larutan maka ada penyataan atau bisa dinyatakan dalam bentuk konsentrasinya. Kemudian kalau yang garis 2 ini dialah jembatan garamnya yang tadi seperti ini bentuknya. Ini namanya jembatan garam. Kemudian kalau dalam bentuk ion CO2+ juga sama, karena dia dalam bentuk larutan, ya, ion di dalam larutan maka dia ada konsentrasi. Kemudian Cu-nya ini adalah si elektroda yang ada di katoda. Elektroda yang mengalami reduksi. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ya. Akan tuliskan diagram sel untuk reaksi berikut ya. Konsentrasi ionnya adalah 1 molar. Nah, kita tahu ini kan membentuk ion 3Fe itu membentuk ion. Kemudian Al3+ juga membentuk ion. Maka kalau kita tuliskan seperti ini, ya Al kan di sini adalah Al ya, kemudian menjadi Al3+. Ya, artinya apa? Ini merupakan oksidasi karena naik spiloknya. Nah, yang dikasih konsentrasi adalah yang bentuknya ion, bukan yang solid atau padatan. Nah, ini berarti perbedaan fasa. Ini berarti perbedaan atau jembatan garam. Nah, kemudian yang satunya mengalami reduksi. Berarti kalau reduksi itu, ya, kalau reduksi itu berarti penurunan bilangan oksidasi dari Fe2+ kemudian menjadi Fe. Ya, jadi ini adalah beda fasa. Nah, kemudian tuliskan diagram sel galvanik yang terdiri atas elektroda Al yang dimasukkan dalam larutan AlNO3 3 kali 1 molar dan elektroda Ag yang dimasukkan dalam larutan AgNO3 1 molar. Nah, di dalam ini soal ini jelas ya. Nah, kita kan diketahui ya Al3+ itu kan akan mengalami reduksi menjadi dengan melepaskan reduksi dengan menangkap 3 elektron ya. Dari biloxnya dari 3 menjadi 0 ya. Diketahui di sini E0-nya ya, E0-nya adalah negatif 1,66 volt. Ini dapat dari mana? Dari tabel. Tabel potensial reduksi. Silahkan kalian cek. Nah, kemudian Ag plus tambah E menjadi Ag ini adalah sama, ini juga reduksi. Ya, tabel potensial reduksi. Tapi di sini kebetulan dia positif. Nah, sehingga reaksi lengkapnya ini kita gabungkan. Ya, dari Al ya kan, kemudian ditambah 3 Ag ya. Kemudian menjadi Al3+ tambah 3. Kenapa kok di sini pakainya 3? Ya karena di sini kan Al-nya kan 3+. Ya, gitu. Nah, Al tahu 3+ dari mana? Dari sini nih. Ya, di sini kan jelas tuh. Al-nya 3 kali. Ya, makanya dia 3+. Ya, Al-nya 3+ sehingga NO3- dia sebanyak 3 kali. Ya. Sementara kalau yang di bawahnya itu Ag itu kan dia cuma +1. Kenapa taunya +1? Ya dari sini cuma NO3- gitu. Nah, sehingga diagram selnya adalah seperti ini. Jadi diagram sel itu ini adalah oksidasinya, berarti naik biloknya ya dari Al menjadi Al3+, kemudian jembatan garam, nah kemudian biloknya turun. Nah, selanjutnya adalah kita bahas standar reduksi potensial ya. Nah, jadi yang namanya keadaan standar itu kan ada yang namanya standarisasi ya. Nah, keadaan standar itu yang digunakan adalah elektroda hidrogen ya. Elektroda hidrogen itu sebagai standar. Kenapa? Karena pada elektroda hidrogen ini energi potensialnya adalah 0. Ya, coba kalau kalian lihat di tabel, potensial reduksi pada hidrogen adalah 0. Jadi dia menjadi standar. Nah, kemudian kalau misalkan ada Cu2+ ya, ini dengan Zn ya. Nah, di sini kan nilai 1,10 adalah total potensial reaksi. Kemudian berapa nilai potensial dari masing-masing elektroda? Nah, untuk menentukan ini ya harus digunakan yang namanya elektroda pembanding. Nah, elektroda pembanding itu adalah elektroda standar ya si hidrogen ini. Nah,
Makanya kenapa dia bisa dijadikan sebagai pembanding? Karena dia adalah elektroda standar, nilainya adalah 0. Nah, caranya begini. Zn ini ya, Zn ini harus kita bandingkan dengan apa namanya? Hidrogen ya. Si Zn ini kita bandingkan dengan hidrogen. Nah, hidrogen itu kan dia dalam bentuk cair. Makanya digunakan Pt, platina. Platina ini sebagai elektrodanya yang nanti akan bergabung dengan H2 karena H2 tidak mungkin sebagai elektroda. Ya. Nah, jadi elektronnya akan menggunakan Pt. Nah, di sini jelas ya Zn kemudian menjadi Zn2+. Artinya apa? Mengalami oksidasi. Kemudian H+ menjadi H2 mengalami reduksi. Ini jembatan garamnya. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, elektroda Pt itu adanya di sini nih. Ya, elektroda Pt itu adanya di sini. Nah, yang di sini itu larutannya adalah HCl ya. Kan dia mengandung ion H+-nya. Kemudian elektroda Pt itu tidak semuanya, tapi cuma di sini. Ya, supaya apa? Supaya bisa digunakan untuk mengukur. Karena kalau misalkan dia tidak ada PT ini, dia nggak bisa digunakan untuk mengukur. Nah, Zn ini karena dia bentuk elektroda, dia bentuk solid, jadi nggak masalah di sini. Ya, itu karena H2 itu kan dalam bentuk gas. Jadi ini itu fasenya gas. Jadi fase gas dimasukkan ke dalam tabung ini, kemudian ada elektroda PT yang digunakan sebagai sensornya begitu, yang untuk mendeteksi. Ini jembatan garamnya. Maka ketika dibandingkan dengan hidrogen, si Zn itu akan ketemu min 0,76. Jadi min 0,76 itu adalah ketika Zn tadi dibandingkan dengan hidrogen, dengan elektroda H. Kemudian bagaimana kalau yang dengan Cu? Sama Cu juga, kalau misalkan dibandingkan dengan elektroda hidrogen ini, dia sama, tetap menggunakan PT. Nah, ketika dibandingkan dengan elektroda hidrogen, maka dia dapat potensial sebesar ini 0,34. Gitu. Jadi dia sebagai elektroda pembanding. Nilai-nilai ini dapatnya dari mana Kak? Ini dari tabel. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau di soal nanti pasti diketahui nilai-nilainya. E0 selnya berapa itu pasti diketahui. Nah, kita tahu kalau yang ini ya ini merupakan oksidasi. Kemudian ini merupakan reduksi, ya. Jadi ada yang namanya oksidasi, nanti ada yang namanya reduksi. Jadi harus dilihat soalnya ya, gitu. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya anoda ya. Ada anoda, kemudian ada katoda. Nah, di anoda itu pasti terjadi yang namanya oksidasi, ya, seperti ini reaksinya. Kalau mereka digabungkan seperti ini. Nah, E sel 0 ya, E sel 0 itu berarti dari E katoda dikurang dengan anoda. Jadi yang katoda dikurangkan dengan anoda. Nah, yang katoda itu dapatnya kan 0,34. Kemudian dikurangkan dengan 0, min 0,76. Dapatlah ini, yaitu 1,1. Jadi nilai 1,1 itu dapatnya dari mana? Ya dari sini E0 sel ya, yaitu E0 katoda dikurang dengan E0 anoda. Jadi kalau misalkan E0 katoda diketahui, E0 anoda diketahui, berapa E0 selnya? Bisa dicari dari persamaan ini. Nah, di sini kan contoh potensial reduksi standar ya. Nah, kita tahu bahwa yang hidrogen itu merupakan standar, makanya dia 0. Ya, hidrogen itu dijadikan sebagai standarnya, yaitu 0. Nah, semakin ke bawah itu reduksi, dia semakin kuat untuk mereduksi. Jadi kalau semakin ke bawah itu semakin kuat untuk mereduksi. Kalau semakin ke atas berarti dia semakin kuat untuk mengoksidasi. Nah, beberapa poin penting dalam potensial reduksi standar ya. Nilai E0 pada reaksi setengah sel adalah nilai untuk reaksi arah maju atau ke arah kanan. Nah, semakin positif E0 berarti semakin mudah untuk tereduksi ya karena dia oksidator. Ya, semakin E0-nya semakin positif berarti semakin mudah untuk tereduksi. Nah, reaksi-reaksi setengah sel pada tabel potensial reduksi
Ya, reaksi-reaksi setengah sel pada tabel potensial reduksi standar bersifat reversibel, berarti bisa bolak-balik. Nah, pada keadaan standar, setiap spesi di sebelah kiri, ya, pada keadaan standar, setiap spesi di sebelah kiri dari setengah sel bereaksi spontan, ya, mengoksidasi. Nah, dengan spesi sebelah kanan, dari semua reaksi setengah sel terletak di bawahnya. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kan pada keadaan standar setiap spesi di sebelah kiri ya dari setengah sel bereaksi secara spontan. Ya, berarti ke arah kanan, yaitu dia mengoksidasi. Dengan spesi sebelah kanan dari semua reaksi yaitu setengah selnya yang terletak di bawahnya seperti ini. Nah, Cu2+ itu dapat mengoksidasi Zn menjadi Zn2+. Ya, jadi dari sini itu nyambung ke sini. Jadi Cu2+ itu dapat mengoksidasi Zn menjadi Zn2+. Mengubah koefisien stoikiometri setengah sel tidak mengubah nilai E. Jadi kalau dulu kita di penentuan delta H itu kan ketika koefisiennya dirubah maka nilainya akan dikali gitu ya. Tapi kalau di sini dia tidak. Jadi E0 itu tidak berpengaruh pada koefisien. Nah, seperti delta G, delta H, delta S, tanda E berubah tapi besarnya tetap sama ketika membalik reaksi. Sama, mau koefisien dibesarkan, dia nggak berubah. Kemudian kalau dia reaksinya dibalik, baru dia berubah. Ya, dia dari positif menjadi negatif. Pada soal berikutnya, kita diminta untuk menentukan E0 standar ya, atau EMS standar dari sel galvanik. Di sini ada elektrod CD dan juga CR. Nah, dia sama-sama sebagai pereduksi ya. Tapi di sini CD itu adalah pengoksidasi. Ya. CD itu sifat oksidasinya lebih kuat daripada CR. Sehingga apa? CD akan mengoksidasi si CR. Nah, kalau dia mengoksidasi, maka si CD akan mengalami reduksi. Ya, makanya di sini reduksinya ada pada CD. Taunya dari mana? Dilihat dari tabel. Makanya di sini si yang mengalami oksidasi adalah si CR, ya, karena dia lebih lemah ya sifat oksidasinya pengoksidasinya dibandingkan dengan CD. Nah, karena dia dibalik, ya, si CR-nya itu dibalik, maka dia menjadi positif. Awalnya negatif jadi positif. Nah, setelah ditotalkan, maka dapatlah segini nilainya, 0,34. Ini termasuk spontan. Karena apa? Karena E0-nya adalah lebih dari 0. Maka dia sifatnya adalah spontan. Nah, selanjutnya adalah termodinamika reaksi redox. Nah, jadi ada parameter kespontanan ya, ada delta G, kita dulu masih ingat ya, delta H dan juga delta S. Nah, dalam elektrokimia itu delta atau dikatakan spontan itu ketika apa? E selnya itu lebih dari 0. Ya. Kalau di delta G kurang dari 0 itu disebut dengan spontan. Kalau di termodinamika. Nah, sel galvanik itu kan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itu kan berarti voltase kan, dikali dengan muatan listrik total. Ya, energi listrik adalah voltase dikalikan dengan muatan. Nah, kita tahu apa? Bahwa muatan itu sama dengan N kalikan F. F itu konstanta Faraday, sementara N itu adalah mol. Ya, sehingga apa? Q itu ditentukan oleh jumlah mol elektron yang melewati rangkaian. Ya, karena di sini mol berpengaruh. Nah, kemudian ada P, itu disebut dengan power atau daya, itu sama dengan I dikalikan V. V itu voltase dan I adalah kuat arus. Nah, kita tahu bahwa I itu kan sama dengan Q per T. Ya, Q itu muatan dibagi dengan waktu. Nah, di sini V sama dengan E sel. Yaitu kalau begitu W listrik sama dengan V kalikan Q, yaitu N dikalikan F kali E sel. Di mana W itu sama dengan min delta G. Sehingga apa? Kalau misalkan delta G sama N
dikalikan F E sel 0 dan delta G juga sama dengan min NF E 0 sel. Maksudnya kalau di sini dia standar, maka si sel E-nya juga harus standar sama-sama di sini. Nah, kalau misalkan E0 selnya itu lebih dari 0 dan delta G-nya kurang dari 0, artinya apa? Yang di sini itu positif, yang di sininya negatif, maka spontan. Tapi sebaliknya, kalau yang di sininya adalah negatif, ya seperti ini, kemudian delta G-nya adalah positif, maka dia tidak spontan. Jadi ini penurunan rumusnya. Sehingga Pak, di dalam termodinamika ada hubungan antara Pak delta G0 dengan min RT ln K. Ya, dulu kita masih ingat ya, delta G0 sama dengan min RT ln K. Sehingga di sini kita buat korelasi yang sama gitu, yaitu delta G0 sama dengan min NF dikalikan E0 sel. Sehingga apa? Kalau misalkan ininya kita pindahkan ya, kita hubungkan antara ini dengan ini, kan sama-sama delta G0, maka ada hubungan NF E sel E0 sel ya sama dengan min ini. Nah, ini kita hubungkan. Sehingga E sel 0 adalah apa? RT per NF ya, ln K. Nah, R itu kan 8,314. Kemudian T-nya ya, T-nya adalah 298. Nah, kemudian dibagi sama N. N ini adalah jumlah mol elektronnya. F-nya adalah 96.500 Joule dikalikan ln K. Maka dapatlah E0 sel dapat segini 0,0257 volt. Ini kalau dia ln K. Kalau yang satunya lagi 0,0592 volt kalau dia log K. Jadi berbeda ya. Kalau ln K dapatnya segini, kalau pakai log berarti segini. Nah, nanti untuk menghitung nilai E0 hasilnya akhirnya sama. Ya mau pakai ln atau pakai log, terserah mau yang mana. Nah, ini adalah hubungannya ya. Ini apa delta G0 menjadi K, ya berarti seperti ini. Kalau delta G0 ya, hubungannya dengan K ada ln K-nya di sini. Nah, kalau misalkan E sel 0 ya, berarti E sel 0 itu sama dengan apa? RT per NF dikalikan ln K. Kalau dari delta G berhubungan dengan E0 sel berarti ya seperti min NFE sel ya, sel 0. Nah, caranya ini kamu buat yang seperti ini, kemudian dipahami itu arah-arahnya. Ini hanya penurunan rumus ya. Nah, contoh kalau kita praktik ke soalnya, hitung konstanta kesetimbangan K dan delta G0 untuk reaksi berikut pada 25 derajat Celcius. Nah, kita kan diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangan K kan? Nah, dan delta G untuk reaksi berikut. Nah, kalau misalkan ini ada reaksi seperti ini. Kalau kita lihat, ini merupakan reaksi reversible kan? Dia bisa bolak-balik. Nah, di sini kan dari Fe menjadi Fe berarti dia mengalami reduksi kan? Reduksinya Fe. Sementara Ag mengalami oksidasi karena biloxnya naik kan begitu. Nah, kita tahu apa? Kalau misalkan yang reduksinya adalah di sini diketahui ini nilai ini dari tabel ya. E0-nya dari tabel diketahui. Maka kalau ditotalkan ya berarti kan dijumlahkan, dapatlah segini. Nah, kemudian ln K kan tadi diminta adalah ln K. Diminta adalah K. Nah, kita tahu apa? Rumusnya kalau tadi itu kan hubungannya apa? E0 sel ya. E0 sel itu kan berarti ada hubungan seperti ini ya. Dari rumus tadi, berarti ln K itu sama dengan apa? En dikalikan E0 sel per 0,0257. Kalau yang pakai ln kan ini 0,0257. Nah, kemudian N-nya, N itu elektron yang terlibat. Di sini elektron yang terlibat adalah 2, makanya dia ada 2. Nah, E0 selnya yang ini. Masukkan min 1,24 per 0,0257. Dapatlah nanti hasil ini. Ini baru ln K. Artinya kalau K itu pakainya seperti ini. Atau pakai kalkulator juga boleh. Ya, nanti pakai kalkulator aja. Shift, nanti shift, ln, masukkan angkanya ini. Negatifnya jangan lupa. Ya, nanti ketemu hasilnya. Ini adalah nilai K. Sekarang kalau misalnya kita diminta untuk menentukan nilai delta G0, ya berarti kan min NFE0 kan gitu.
Berarti nanti masukkan N-nya tetap 2, kemudian ini 96.500, dikalikan nilai E-nya 1,24. Nah, nanti kamu dapat nilai seperti ini. Nah, sekarang kita bahas efek konsentrasi pada EMF cell, ya. Nah, ini menggunakan persamaan Nernst, ya. Hubungan antara EMF cell dan konsentrasi reaktan produk pada keadaan tidak standar, ya, untuk reaksi redoks. Jadi, kalau misalkan ada reaksi redoks seperti ini, ada A, B, C, ya, A, B, reaksi seperti ini, maka delta G sama dengan delta G0 tambah RT ln Q. Nah, Q itu apa? Berarti Q itu ya yang di sini nih. Kalau dulu masih ingat ada Q kan, berarti ini perbandingan konsentrasi si produk per reaktan. Nah, sehingga apa? Kalau delta G-nya kita ganti dengan ini, dapatlah hubungan nanti ini. Ini kita ganti juga, maka dia akan menjadi E sama dengan E0 per dikurang dengan RT per NF dikalikan ln Q. Sehingga ada hubungan nanti E sama E0. Ini kalau pakai ln, maka pakainya 0,0257. Kalau pakai log, pakailah 0,0592. Boleh pakai yang mana saja, bebas. Nah, persamaan Nernst itu kan pada suhu 298 ya. Atau ini pada 25 derajat Celcius suhu kamar. Nah, semakin besar Q, maka semakin kecil nilai E. Ya, kenapa? Karena Q itu kan sebanding ya. Jadi kalau sebanding itu kalau sebelahnya besar, maka sebelahnya akan jadi kecil. Nah, pada keadaan setimbang, E sama dengan 0 dan Q sama dengan K. Pada keadaan setimbang. Nah, reaksi spontan itu jika E-nya lebih dari 0 dan Q kurang dari K. Itu dikatakan spontan. Kalau Q-nya lebih dari K, itu tidak spontan. Nah, contohnya gini. Hitung E untuk reaksi sel berikut dan prediksi apakah reaksi tersebut berlangsung spontan pada suhu 298 K Kelvin. Ya. Nah, di sini kita kan ada 3 Zn ditambah 2 Cr menjadi 3 Zn2 plus tambah 2 Cr. Nah, di sini ada Cr2 plus, ya, ada Cr3 plus ya, sorry, Cr3 plus itu nilainya kan konsentrasinya diketahui seperti ini. Yang Zn2 plus juga diketahui konsentrasinya. Nah, cara menyelesaikannya adalah E sama dengan E0 dikurang 0,0592 volt per N log Q. Ya, gitu. Nilai E0 diperoleh dari setengah reaksi. Ya, di mana anodanya itu kan mengalami oksidasi dan reduksinya adalah Cr ya. Nah, ini dapat kenapa yang mengalami reduksinya adalah si Cr, kemudian yang mengalami oksidasi adalah si Zn. Ini kembali lagi yang sebagai pengoksidator yang bersifat sebagai oksidator adalah si Cr. Maka dia mengalami reduksi. Ini berdasarkan tabel gitu. Ya, kenapa? Karena si Cr itu letaknya lebih tinggi daripada si Zn kalau di tabel. Sehingga kalau semakin tinggi letaknya, dia semakin oksidator. Kalau dia oksidator berarti mengalami reduksi. Nah, sehingga apa? Yang Z inilah yang dibalik. Awalnya dia negatif ini. Karena dia dibalik, maka jadi positif. Sehingga E sel 0-nya adalah 0,02 volt. Ini juga termasuk reaksi yang spontan ya. Karena apa? Karena E0 selnya adalah lebih dari 0 gitu ya. Walaupun 0,02 kan lebih dari 0. Maka E-nya sama dengan 0,02 dikurang sama masukkan rumusnya tuh. Ya, rumusnya ini 0,0592. Nah, ini N itu adalah elektron yang dipakai. Di sini 6. Makanya di sini ada 6. Log ini adalah konsentrasinya. Ya, kita ingat bahwa konsentrasi produknya ya, ini konsentrasi produknya itu kan berarti yang ini nih. Ya, produknya itu kan berarti nanti yang Zn yang ini kan. Dan konsentrasi produknya kan Zn nanti. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kita totalkan ya, itu kan berarti 3 Zn tambah 2 Cr3 plus kan,
menjadi 3Zn2 plus tambah 2Cr. Nah, ini itu di atas, kemudian yang ininya di bawah. Ya, artinya apa? Yang di atas adalah Zn-nya. Makanya di sini 85 di atas, kemudian Cr-nya di bawah adalah 0,010. Nah, koefisien di sini kalau Zn ada 3, makanya dia pangkat 3. Kemudian Cr-nya ada 2, makanya dia pangkat 2. Nah, kemudian dioperasikan dapatlah ini. Pada suhu 298 Kelvin, reaksi di atas berada dalam keadaan setimbang. Nah, agar spontan untuk menghasilkan produk, maka konsentrasi Cr6+ harus diperbesar, yaitu lebih dari 0,01 molar. Ya, gitu. Jadi, keadaan setimbang, ya ini berarti dia dalam keadaan setimbang. Kenapa? Karena 0 di sini. Ya, dalam keadaan setimbang itu artinya 0. Ya, maka agar bisa spontan, ya, untuk menghasilkan produk konsentrasi Cr6+ itu diperbesar gitu ya, supaya dia spontan maka diperbesar Cr-nya. Nah, soal berikut ini kan menanyakan berapa sebetulnya E-nya, nilai EMF sel, E-selnya, bukan E-sel nolnya. Maka kalau misalkan kita mau mencari tahu E-selnya, maka harus tahu dulu E0-nya, ya. Nah, E0-nya itu kan diketahui di sini ya, bisa dicari dari apa? Reaksi antara oksidasi dan reduksi atau antara anoda dengan katoda. Kita tahu bahwa nilai H itu sebagai oksidator kuat ya. Jadi yang namanya H itu adalah oksidator karena nilainya adalah 0. Nah, sementara yang CD itu dia di bawah. Nah, karena CD ini masuk di bawah, maka dia adalah CD itu di bawahnya, maka dia sifatnya itu sebagai reduktor. Nah, karena dia sebagai reduktor, maka mengalami oksidasi. Nah, awalnya kalau dia mengalami reduksi, maka di sini tuh negatif 0,40. Karena di sini mengalami oksidasi, maka apa? Dia menjadi positif 0,4. Nah, setelah itu kita nanti jumlahkan ya. Ini kita jumlahkan, dapatlah nilainya ini, E0-nya. Nah, E sama dengan E0 dikalikan 0,0592. Nah, kemudian dibagi sama N. N ini adalah elektronnya. Makanya dia dapat 2. Kemudian log, nah ini CD2+. CD2+ itu 0,2 kan? 0,2 dikalikan P ya. Di sini P itu H2 ya. Berarti tekanannya. Ya, tekanannya adalah 0,80. Kemudian dibagi sama 0,16. Tapi jangan lupa ya, di sini harus dipangkatkan sesuai dengan persamaannya. Di sini 0,16 itu H plusnya. Ya, karena si H plus itu ada pangkatnya ternyata. Dipangkatkan 2. Ya, sehingga dapatlah 0,38. Jadi di sini nilai Q itu kalau misalkan diketahui tekanan parsialnya kan, kalau kita mencari nilai Q maka dia dimasukkan. Nah, karena H2 itu di dalam persamaan sebagai produk ya, ya makanya dia di atas di sini. Ya, kenapa Kak ini di atas? Ya karena H2-nya sebagai produk. Kalau dia sebagai reaktan, maka yang P-nya dia akan di bawah. Nah, berikutnya adalah sel konsentrasi ya. Jadi, apa itu sel konsentrasi? Berarti pada potensial elektroda bergantung pada sel konsentrasi ion. Jadi, sel konsentrasi itulah sel yang terdiri atas 2,5 sel dengan bahan atau materi yang sama tetapi berbeda konsentrasinya. Ini sama-sama Zn, tapi di sini 0,1 molar, ini 1 molar. Jadi berdasarkan prinsip Le Chatelier ya, kecenderungan untuk reduksi meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Jadi kalau konsentrasinya dinaikkan maka dia sifat reduksinya meningkat. Misalkan ini nilai E sel untuk sel konsentrasi Zn berikut kan, sebagai berikut. Nah, di dalam anoda tadi oksidasi, kemudian katoda adalah reduksi. Nah, sehingga apa kalau misalnya kita mencari E-nya, nilai E-nya adalah berarti ini 0 ya, E0-nya ya 0 berarti. Ya, karena apa? Karena satunya dirubah menjadi reduksi, satunya oksidasi. Berarti dia akan saling menghabiskan E0-nya. Nah, kemudian ini Zn2 plus encer plus Zn2 plus pekat. Ya. Nah, yang encer itu di atas. Kenapa? Karena
dia sebagai produk. Ya lagi-lagi ini kan reaksi kan, ini sebagai produk nih. Taunya produk ya karena di sini nih sebelah kanannya tanda panah, berarti dia sebagai produk. Makanya di sini adalah yang encer. Yang pekatnya adalah yang di sini sebagai reaktan. Sehingga dapatlah 0,0296.